Kita akan semakin mendalami dengan begitu dalam. Minggu ini kita akan membahas satu kisah saja, tapi memiliki banyak pelajaran. Yaitu wanita yang di sumur. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nanti kita akan bahas ini. Karena kita akan melihat beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah pemberian Allah. Pemberian Allah. Gift of God. Pemberian Allah. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Karunia Allah dalam karunia Allah ini dalam bahasa Inggrisnya dia mempergunakan kata pemberian Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Karunia Allah, pemberian Allah. Karunia Allah itu sama dengan artinya pemberian Allah. Maka kita akan bandingkan itu dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemberian Allah adalah anaknya sendiri. Jadi kalau kita bisa melihat kembali, apa yang Yesus katakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, jika engkau tahu tentang pemberian Allah, kunci pertama, kita tahu Allah memberikan sesuatu yang besar. Pemberian Allah itu adalah Yesus sendiri. Makanya pada saat itu dia katakan, jikalau engkau tahu tentang pemberian Allah, dan siapa yang dia berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi, pemberian Allah itu adalah Kristus sendiri. Karena Yohanes 3 ayat 16 kan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia memberikan anaknya yang tunggal, mengaruniakan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pemberian Allah itu adalah apa? Kristus sendiri. Kristus sendiri, tidak ada yang lain. Seperti saya sering, itu sebuah ilustrasi yang saya sering ulangi. Kalau saja dunia ini memang kebutuhan terbesarnya adalah ekonomi, maka dia akan mengirim ahli ekonomi. Tapi ekonomi itu bukanlah kebutuhan terbesar manusia. Bila kebutuhan terbesar manusia itu adalah bangunan-bangunan, maka Tuhan akan mengirimkan ahli, seorang insinyur terbaik. Tapi bukan itu kebutuhan terbesarnya manusia. Kebutuhan terbesar manusia bukan ekonomi, bukan juga bangunan. Kebutuhan terbesar manusia adalah apa? Pengampunan. Kebutuhan terbesar pengampunan. Dan untuk memperoleh pengampunan itu, Allah memberikan anaknya. Anaknya yang dapat memegang Allah dan memegang kita. Membuat jadi jembatan antara manusia dengan apa? Bapa. Poin kedua. Respon manusia. Ini adalah respon manusia. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Pada saat Yesus katakan dia akan memberikan air hidup ini, manusia berpikir, engkau tidak punya timba.
Bagaimana kamu bisa memberikan air hidup itu? Menarik. Respon manusia, respon perempuan ini adalah respon manusia. Kenapa saya katakan ini adalah respon manusia? Maka kita akan lihat perbandingannya dengan Nikodemus. Pada saat dikatakan harus lahir kembali, seperti saya katakan pelajaran minggu lalu bahwa Nikodemus itu sebenarnya sedang mengejek, mana mungkin. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Pada saat Yesus membawa pekabaran tentang apa rencana keselamatan kepada manusia, manusia selalu berpikiran, nggak mungkin. Respon manusia itu seperti itu. Jadi jika pada Nikodemus memang nggak mungkin dia lahir kembali, karena apa? Karena dia sudah tua. Tapi kalau perempuan ini, kamu nggak ada timba. Bagaimana kamu memperoleh air hidup itu? Yang dia pikirkan, air hidup itu konsepnya sama dengan air yang dia bisa minum. Jika Nikodemus mengerti, tapi pura-pura tidak tahu. Nikodemus tahu artinya lahir kembali. Tapi pura-pura tidak tahu. Tapi wanita ini tidak mengerti apa artinya air hidup itu. Tapi kedua-duanya memiliki respon yang sama. Seperti mempertanyakan pekabaran itu. Apakah sesungguhnya yang Yesus inginkan? Apa yang Yesus inginkan dari Nikodemus, itu juga yang diinginkan oleh Yesus dari perempuan itu. Apa yang diinginkan? Supaya mereka hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Dan kita tahu ceritanya Nikodemus dan akhirnya bertobat. Tapi respon inilah yang pertama kali pada saat kita akan temukan. Pada saat kita melayani Tuhan. Dan pada saat kita membawakan pekabaran itu. Seringkali ada question. Pertanyaan terhadap kita punya pekabaran. Bahkan seperti sebuah penghinaan. Kenapa? Bila Nikodemus, nggak mungkin aku akan kembali lagi. Menjadi apa? Orang yang sudah tua masuk dalam apa? Kandungan ibuku. Tapi sama juga dengan wanita ini. Bagaimana kamu peroleh air hidup itu? Engkau tidak punya timba. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita menyampaikan pekabaran itu, ada pertanyaan. Inilah respon manusia. Pada saat Tuhan memberikan pekabaran kepada kita. Inilah respon manusia. Selalu coba mempertanyakan pekabaran itu. Coba menghindari pekabaran itu. Bahkan mengejek atau menghina. Nikodemus, mana mungkin aku kembali apa? Dilahirkan kembali. Dan tidak sampai di situ. Pada saat pekabaran itu dipertanyakan, pertanyaan berikutnya adalah, kita ini siapa? Yesus aja dipertanyakan, adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub?
Menarik. Bila kita di awal-awal belajar kitab Injil Yohanes ini, kita dapat melihat bagaimana Yesus selalu ditekankan bahwa dia adalah apa? Yang awal. Namun, pada malam hari ini, pekabarannya dipertanyakan, dan Yesusnya dipertanyakan. Ini adalah respon manusia. Manusia pada saat kali mendapatkan pekabaran dari firman Tuhan, pekabaran dari Tuhan. Pekabaran yang dipertanyakan, dan seringkali yang membawa kabar itu juga dipertanyakan. Jadi pada saat kita menginjil, kita akan menghadapi dua pertanyaan. Apakah benar pekabaran kita? Siapa kita? Makanya kalau kita perhatikan, setiap kali para rasul menyatakan sesuatu. Contohnya, Rasul Paulus mengirim surat ke Efesus. Dia selalu menjelaskan siapa dia. Dia diutus oleh siapa. Dia selalu katakan, saya diutus oleh Yesus. Nah, kenapa? Pekabaran itu berhubungan dengan apa? Sang pemberi kabar. Sang pemberi kabar. Jadi, apakah kabar itu benar? Bukan hanya kabarnya yang harus benar, tapi orang yang memberi kabar pun harus diutus oleh yang begitu besar. Makanya Paulus selalu memperkenalkan diri sebagai apa? Utusan Kristus. Legalitas Paulus sebagai rasul dipertanyakan, namun pada saat Paulus mengatakan dia diutus oleh Kristus, tidak bisa lagi dipertanyakan. Nah, ini Yesus sendiri dipertanyakan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Siapa yang memberi sumur itu kepada Yakub? Abraham. Tidak. Siapa yang memberi sumur itu kepada Yakub? Allah sendiri. Jadi pada saat dipertanyakan, engkau lebih besarkah dari bapa kami Yakub? Jawabannya, Yesus lebih besar dari Yakub, karena Yesus yang memberikan sumur itu kepada Yakub. Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, karena Yesus. Sebelum Yakub membeli tanah ini, dia bertemu dengan Esau. Sebelum Yakub bertemu Esau, Yakub bertemu dengan Yesus. Supaya Yesus apa? Memberikan perlindungan kepadanya. Jadi, apakah Yesus lebih besar daripada Yakub? Ya. Tapi apakah Yesus menjawab langsung, ya saya lebih besar? Lihat, sama juga dengan Nikodemus. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Dia mau tetap mempertanyakan tentang kelahiran itu kembali. Bertanya terus. Masih ragu tetap pernyataan Yesus. Ini adalah apa? Kebiasaan manusia. Baru masuk. Poin ketiga. Tadi kita lihat bagaimana respon manusia tentang meragukan
pekabarannya dan seringkali meragukan pekabarannya dan meragukan sang pemberi kabar, yaitu Yesus sendiri. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberi kepadamu air hidup." Saya ambil lagi ulang ayat ini. Tadi bicara tentang apa? Pemberian Allah. Sekarang kita masuk ke air hidupnya. Kenapa? Kalau wanita itu tahu bahwa Yesus ada pemberian Allah, dia akan meminta air hidup itu kepada Yesus. Apa itu air hidup? Kalau kita lihat pengulangan-pengulangan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kita akan lihat perbandingannya. Di dalam Yeremia 2 ayat 13 katakan, "Sebab 2 kali berbuat jahat mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air." Jadi, jika di dalam Yeremia 2 ayat 13, 2 kali umatku berbuat jahat. Pada saat mereka berbuat jahat, mereka meninggalkan aku yang adalah sumber air hidup, menggantinya dengan apa? Menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kalau kita lihat di sini, meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Menggali kolam mereka sendiri, kolam bocor yang tidak dapat menahan air. Kalau kita melihat di sini, ada sumber air hidup. Pada saat kita berbuat jahat, kita meninggalkan sumber yang air hidup. Berbuat jahat artinya meninggalkan sumber air hidup, menggantinya dengan kolam yang kita buat sendiri, bukan dari sumber air hidup yang tidak dapat menahan air. Kita dapat menelaah ayat ini. Kita akan perhatikan nanti lebih mudah lagi kalau kita baca ayat berikutnya. Zakaria 14 ayat 8. Mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya itu mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas, dalam musim dingin. Mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur, setengahnya lagi mengalir ke laut barat, akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Apa artinya ini? Makin pusing. Nanti, apa yang dinyatakan ini akan kita lihat. Baru kita dapat mengerti pada saat kita masuk dalam Yohanes 3 ayat 5-8. Kenapa harus di Yohanes 3? Ini adalah pembicaraan tentang Yesus dengan apa? Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dalam bahasa Indonesia, air dan roh. 2 unsur. Air dan roh. Jika seperti saya katakan, baik bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu sering memiliki satu kesamaan. Kata dan itu sepertinya memiliki arti apa? Menjelaskan dua sisi. Tapi sesungguhnya kata dan itu adalah kata yang dalam bahasa aslinya lebih menekankan kepada bukan kata menjadi dua, tapi apa? Yang satu menjelaskan yang lainnya. Contohnya,
Saya dapat menekankan air itu adalah lambang daripada roh. Air yang lambang dari roh. Pada saat kita dibaptiskan, pada saat itu juga kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Pada saat itu kita juga dibaptis dalam roh. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bila kita tidak dibaptiskan dalam air yang adalah lambang roh. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima baptisan air dan juga menerima baptisan apa? Roh. Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saya dan saudara, pada saat menerima Yesus sebagai juru selamat, kita telah dilahirkan bukan dari air saja, tapi kita telah lahir dari roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tadi air, bicara air, baru kita masuk bicara angin. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dari Yerusalem, juru-juru kabar itu pergi kemana-mana. Pada saat apa? Sudah menerima kuasa roh. Makanya tadi, mengalirlah air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat, dan hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Pekabaran itu keluar dari Yerusalem. Karena apa? Kita tidak tahu, orang yang dituntun roh itu akan pergi kemana saja untuk menyatakan apa? Pekabaran itu tidak berhenti. Kita tidak tahu kita mau dituntun kemana, mau pergi kemana. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita dibaptiskan dalam air dan roh. Kita akan dituntun oleh roh. Kemanapun kita akan pergi, yang dituntun oleh roh. Untuk jadi pelayan. Pada saat kita bekerja, kita pun dituntun oleh roh. Untuk jadi pelayan Tuhan. Yohanes 7 ayat 37-39 mengatakan, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiknya ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus katakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi, orang yang sudah dibaptis dalam air dan roh akan memiliki apa? Mata air itu. Yang sudah memiliki pertobatan, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, akan memiliki kuasa roh. Air itu akan mengalir dalam hidup. Itu apa? Roh itu sendiri. Pertanyaan, kenapa Yesus katakan,
Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita sudah pelajari sekolah sahabat lagi yang dua minggu yang lalu. Yesus dimuliakan, apa artinya? Kematian Yesus. Misi Yesus harus sudah selesai, baru roh datang. Makanya kita lihat, baru kita dapati bahwa apakah Roh Kudus itu dibatasi? Baru diturunkan pada saat hari raya Pentakosta. Jawabannya tidak. Di dalam perjanjian lama, Roh sudah bekerja. Roh Kudus sudah bekerja. Tapi ini Yesus menjanjikan pada saat misinya sudah selesai, kita akan diberikan apa? Bantuan. Yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, pertanyaan kepada kita semua. Apa sih yang Yesus inginkan dari wanita itu? Adalah hidup dalam pertobatan. Hal yang sama kepada Nikodemus. Itu yang Yesus inginkan. Hidup dalam pertobatan. Mengecap pertobatan itu. Dan dengan demikian, pada saat dia bertobat, dia menerima Yesus sebagai juru selamat, di dalam hatinya akan ada sumber kehidupan. Air hidup itu akan menjadi mata air, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Hari demi hari. Hari demi hari. Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Karena itu, pada saat Roh Kudus menuntun hidup kita, dia akan menuntun kita menjadi apa? Jadi juru kabar kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi juru kabar pada orang-orang di sekitar kita. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, hati kita begitu membara. Kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Pertanyakan kenapa saat ini kita sepertinya lebih malas dalam melayani. Kalau ditanya seperti itu, kita akan bertanya balik. Apakah kita masih mencintai Yesus kita? Apakah kehidupan kita sudah semakin jauh daripada Tuhan atau lebih dekat? Karena apa? Kalau dekat, kita akan selalu apa? Seperti apa? Pada saat saya di kampung, kalau pada saat di kampung, memasak itu masih dengan kayu bakar. Kayunya dikumpulin, didekatin, akhirnya setelah dekat itu dibakar. Pada saat memasak, bagaimana cara mematikan apinya? Saya harus pisah-pisah semua dari bara itu. Kayu itu saya tarik, dipisah, supaya lama-lama bara itu mati sendiri. Sumber bara itu adalah apa? Kalau saya aplikasikan, sumber bara itu adalah Yesus. Supaya kerohanian kita hangat, kita harus dekat dengan Yesus. Dan pada saat kita dekat dengan Yesus, maka kita akan dengan penuh sukacita melayani Tuhan. Tapi pada saat kita jauh daripada Yesus, kita akan semakin dingin. Pada saat kita jauh daripada Yesus, pada saat kita jauh dari melayani, kerohanian kita makin dingin. Kenapa kita suka melayani? Karena kita dekat Yesus. Kenapa kita tidak mau melayani? Karena kita jauh daripada Yesus. Jauh daripada Yesus. Pada saat kita dekat dengan Yesus,
Kita adalah orang yang dituntun oleh Roh untuk melayani. Malam hari ini, Yesus meminta kita kembali mengecap pertobatan. Yesus meminta kita kembali untuk melihat, memandang Dia. Yesus meminta kita untuk menjadi Maria. Duduk dekat kaki Yesus. Dan setelah itu, jadilah Marta. Layanilah Yesusmu. Amin.